Di pinggiran kota Surabaya, berdiri sebuah toko sembako yang selalu ramai pembeli. Bahkan di tengah krisis ekonomi, harganya murah, stoknya selalu lengkap, dan pemiliknya, Pak Karno, dikenal ramah dan dermawan. Tapi warga sekitar mulai curiga. Banyak tetangga yang sakit mendadak setelah belanja di sana. Ada yang kehilangan anak secara misterius, dan setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam toko itu terdengar suara rintihan yang bikin merinding. Konon, Pak Karno mengikat perjanjian pesugihan dengan makhluk halus dari pasar setan Wonokromo, tempat di mana nyawa manusia diperdagangkan demi kekayaan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Toko itu nggak besar, bahkan kalau dibandingin sama garasi Rama-Rama di perumahan elit, ukurannya masih kalah jauh. Letaknya juga nggak strategis di ujung gang sempit yang cuma bisa dilewati satu motor. Tapi anehnya, toko sembako milik Bu Sari itu justru jadi tempat belanja favorit warga sekitar. Dari pagi sampai malam, pintunya jarang sekali tertutup. Dan yang bikin orang makin heran, sekalipun udah ada minimarket modern berdiri megah di ujung jalan raya, toko Bu Sari tetap aja ramai. Warga nggak pernah ngerti kenapa. Beras di toko itu nggak pernah habis, meskipun di pasar besar lagi langka. Minyak goreng yang waktu itu sempat susah didapat, Bu Sari justru jual dalam jumlah banyak dan harga yang lebih murah. Belum lagi jam bukanya yang gak masuk akal. Tengah malam, bahkan pas azan subuh belum berkumandang, pintu tokonya masih terbuka dan lampunya tetap menyala terang. Kalau ada yang iseng datang beli mie instan jam 3 pagi, Bu Sari tetap bisa melayani. Seakan-akan dia gak pernah tidur. Orang-orang awalnya cuma mikir, mungkin Bu Sari memang kerja keras atau punya kenalan distributor besar. Tapi makin lama banyak yang mulai ngomongin hal-hal aneh. Salah satunya soal bau anyir yang kadang kecium dari gudang belakang toko itu. Bau amis kayak darah atau daging mentah yang mulai membusuk. Kalau siang, bau itu samar. Tapi kalau malam, apalagi pas mendekati tengah malam, wanginya bisa bikin orang mual. Parahnya, Bu Sari sendiri kayak nggak terganggu sama bau itu. Dia tetap melayani pembeli dengan senyum, seolah bau menyengat itu nggak ada. Ada juga cerita dari anak-anak muda yang suka nongkrong di depan gang. Mereka bilang pernah lihat bayangan hitam jalan mondar-mondir di balik jendela toko. Padahal Bu Sari bilang dia tinggal sendirian. Warga tahu suaminya udah lama meninggal, dan anak semata wayangnya kerja di luar kota. Tapi hampir setiap malam, ada suara orang ngobrol dari dalam toko. Kadang kayak suara laki-laki tua, kadang juga suara berat, yang nadanya pelan tapi bikin bulu kuduk berdiri. Pernah satu kali Pak Rusdi, warga yang tinggal tepat di seberang toko, dengar suara orang ketawa keras dari dalam toko Bu Sari. Ketika dia coba ngintip lewat celah jendela, dia malah melihat Bu Sari sedang duduk diam menghadap ke arah rak berisi beras. Matanya terbuka lebar, tapi wajahnya datar seperti mayat waktu itu. Pak Rusdi langsung mundur dan memilih masuk ke rumah. Sejak kejadian itu, dia bilang gak pernah berani lagi ngeliatin toko Bu Sari di malam hari. Istrinya juga sempat cerita kalau pernah beli telur setengah lusin, dan ketika sampai di rumah, satu dari telur itu isinya bukan kuning telur, tapi gumpalan daging merah berlendir. Waktu dia balik ke toko buat protes, Bu Sari cuma senyum dan bilang, "Oh, itu mungkin salah ambil Bu, saya balikin ya." Tapi yang bikin ngeri, Bu Sari langsung ambil telur baru dari rak yang sama tanpa magic. Satu-satu, makin hari, keanehan di toko itu makin jadi buah bibir. Orang-orang masih belanja ke sana, tapi mulai dengan rasa takut. Tapi karena harganya murah dan barangnya selalu ada, banyak yang terpaksa tutup mulut. Mereka bilang, yang penting murah dan lengkap. Asal nggak ganggu kita ya sudahlah. Tapi tetap aja ada yang nekat nyari tahu lebih dalam. Salah satunya adalah Tony, anak kosan yang tinggal nggak jauh dari gang itu. Dia mahasiswa jurusan jurnalistik, dan kebetulan sedang ngerjain proyek liputan soal usaha kecil yang tetap bertahan di tengah gempuran minimarket. Waktu dia tahu soal toko Bu Sari, dia langsung tertarik buat ngulik. Awalnya dia datang cuma buat beli mie instan dan kopi. Bu Sari ramah, tapi matanya tajam kayak lagi ngukur siapa yang datang. Tony beberapa kali datang malam-malam, pura-pura beli ini itu, sambil coba ngobrol. "Bu, kok nggak pernah tutup sih tokonya?" tanya Tony waktu itu. Bu Sari senyum. "Namanya juga usaha nak, kalau bisa buka terus, ya saya buka, can reset. Nggak tahu datangnya jam berapa." Jawaban itu sebenarnya masuk akal, tapi buat Tony, itu terlalu simpel buat nutupin semua keanehan yang ada. Dia mulai tanya-tanya warga sekitar.
mulai dari ibu-ibu sampai tukang ojek. Cerita mereka beda-beda, tapi semuanya punya benang merah toko itu aneh. Ada yang bilang pernah lihat Bu Sari angkat karung beras 25 kilo sendirian, padahal badannya kecil. Ada juga yang bilang pernah dengar suara tangisan dari dalam gudang waktu malam Jumat Kliwon. Dan yang paling bikin merinding, ada satu ibu yang bilang pernah lihat sosok tinggi besar hitam legam berdiri di dekat pintu toko ketika dia lewat malam-malam. Sosok itu diam saja, nggak bergerak, tapi matanya merah menyala. Tony makin penasaran. Suatu malam, dia nekat mengintip dari balik pagar gang kosong yang posisinya menghadap langsung ke belakang toko Bu Sari. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Toko masih terang. Dari sela-sela celah kayu pagar, Tony bisa lihat pintu gudang belakang terbuka sedikit. Ada suara seperti benda berat diseret, disusul suara napas berat kayak orang ngos-ngosan. Tony menahan napas. Dia ngeluarin ponsel dan coba merekam. Tapi layar ponselnya langsung ngedip dan mati sendiri. Padahal sebelumnya baterainya masih 80%. Dia buru-buru mundur, tapi tanpa sengaja kakinya menginjak pot bunga dan bunyi keras. Dari era toko, terdengar suara pintu digeser cepat. Tony langsung lari, nggak berani noleh ke belakang. Besoknya, Tony demam tinggi. Badannya panas, tapi kakinya dingin seperti es. Dia bilang sempat mimpi buruk dikejar makhluk hitam tinggi besar, dengan lidah menjulur panjang sampai ke dada. Makhluk itu nggak ngomong, cuman melototin Tony dan bisikannya masuk langsung ke kepala. Jangan ikut campur bocah. Ini sampai ke warga. Sebagian mulai yakin kalau toko Bu Sari nggak wajar. Ada yang bilang itu pesugihan. Ada juga yang nyebut kalau Bu Sari udah nyembah makhluk halus buat ngelancarin usahanya. Tapi anehnya, nggak ada satupun warga yang berani lapor atau menegur langsung. Semua seperti ngerasa takut secara naluriah. Bahkan anak-anak kecil pun kalau disuruh beli sesuatu ke toko Bu Sari, selalu minta ditemenin. Tapi kejadian paling bikin geger justru terjadi beberapa minggu setelah Tony sembuh. Malam itu hujan deras. Petir nyambar berkali-kali. Listrik di beberapa rumah sempat padam, tapi toko Bu Sari tetap terang, seakan punya aliran sendiri. Sekitar jam 1 malam, terdengar teriakan dari dalam toko. Warga yang mendengar segera keluar rumah, tapi nggak ada satupun yang berani mendekat. Pintu toko tertutup rapat, tapi dari balik kaca bisa terlihat Bu Sari berdiri kaku, memegangi lehernya sendiri. Mulutnya terbuka, matanya melotot, dan darah mengalir dari telinga. Besok paginya, toko itu tetap terbuka. Tapi Bu Sari nggak ada. Rak-rak masih penuh. Barang-barang tertata rapi, tapi suasana di dalam terasa sangat dingin. Pak RT yang nekat masuk, keluar dengan wajah pucat. Dia bilang di dalam gudang dia melihat dinding penuh coretan merah seperti bekas cakar. Dan ada satu karung beras yang isinya bukan beras, tapi potongan rambut manusia dan sisa-sisa daging. Warga akhirnya sepakat untuk nggak datang lagi ke toko itu. Tapi anehnya, seminggu kemudian, toko itu buka lagi. Lampunya nyala, raknya penuh, dan ada sosok perempuan duduk di balik meja kasir. Sekilas mirip Bu Sari, tapi kulitnya lebih pucat, matanya cekung, dan setiap pembeli yang datang akan keluar dengan wajah kosong seperti lupa apa yang baru saja terjadi. Sampai hari ini, toko itu masih buka, dan meski warga udah tahu ada yang salah, tetap aja ada yang datang dayem-dayem buat belanja. Apalagi kalau lagi kepepet dan semua toko tutup. Buat warga sekitar, toko sembako itu bukan lagi sekadar tempat belanja, tapi udah jadi semacam titik gelap yang mereka hindari. Tapi nggak bisa banner-banner mereka jauhi, seperti magnet yang menakutkan tapi mengikat. Dan Tony, sejak kejadian itu, nggak pernah lagi kelihatan. Kosannya kosong, barang-barangnya masih ada, tapi dia seolah lenyap tanpa jejak. Cuma satu hal yang ditemukan di kamarnya, sebuah buku catatan, yang di halaman terakhir tertulis satu kalimat, yang dijual bukan sembako, tapi bagian dari perjanjian. Hari itu, suasana kampung masih sama seperti biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan sisa bau gorengan dari warung pinggir gang. Anak-anak berlarian, sebagian membawa layangan sobek sabajian lagi. Main kejar-kejaran sambil tertawa riang. Tapi semua berubah mendadak mencekam saat suara tangis seorang ibu menggema di ujung gang. Namanya Bu Darmi. Ia teriak-teriak mencari anak semata wayangnya, Wawan. Bocah laki-laki berumur 7 tahun yang sejak sore belum juga pulang. Terakhir kali terlihat, Wawan masih pakai celana pendek dan kaos merah lusuh, main layangan bareng teman-temannya. Tapi menurut anak-anak lain, Wawan pamit sebentar ke toko Pak Karno untuk beli permen. Pak Karno adalah tetangga dari toko Bu Sari. Tokonya sedikit lebih besar, dan dulunya dikenal menjual sembako juga. Tapi belakangan, entah kenapa, toko itu berubah jadi tempat yang sepi dan lebih sering tutup. Tidak ada yang tahu persis kenapa. Banyak yang bilang Pak Karno sudah malas usaha,
Ada juga yang bilang dia kena penyakit aneh dan jadi pendiam. Tapi yang pasti sore itu toko Pak Karno terbuka. Lampunya menyala dan terlihat sosok Pak Karno duduk diam di balik meja kasir, menatap kosong ke arah jalan. Bu Darmi yang panik mulai keliling kampung. Ia tanyai semua anak-anak yang sempat main bareng Wawan. Semuanya bilang hal yang sama. Wawan masuk ke toko Pak Karno, tapi nggak pernah keluar lagi. Bu Darmi langsung lari ke toko itu. Dan yang ia temukan hanya sandal jepit kecil di depan pintu. Sandal yang dikenali betul sebagai milik Wawan. Ia ketuk pintu toko berkali-kali, sambil teriak-teriak manggil nama anaknya. Tapi tidak ada jawaban. Pintu tertutup rapat, lampu masih menyala dari dalam, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Orang-orang mulai berdatangan. Warga kampung berdiri di depan toko, saling pandang dengan rasa takut dan penasaran. Beberapa mencoba bantu mengetuk pintu. Bahkan ada yang coba dorong paksa, tapi pintu itu seperti terkunci dari dalam dan tak bisa digoyang sedikit pun. Akhirnya Pak RT turun tangan. Ia coba telepon keluarga Pak Karno, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Waktu bersamaan, seorang pemuda yang sempat kerja paruh waktu di toko itu ikut datang. Namanya Yono. Ia terlihat gelisah, wajahnya pucat, dan matanya sayu seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Awalnya dia cuma berdiri di pinggir, diam. Tapi waktu melihat Bu Darmi jatuh terduduk sambil peluk sandal anaknya, Yono nggak tahan. Ia maju, menatap warga satu persatu, lalu bilang lirih, "Aku pernah lihat sesuatu di gudang toko itu." Warga langsung mendekat. "Lihat apa, Nomor?" tanya Pak RT. Yono menelan ludah. Suaranya gemetar waktu bicara. "Aku dulu kerja bantuin Pak Karno mindahin karung beras dari gudang belakang ke rak toko. Tugasnya cuma itu. Tapi pas malam Jumat waktu itu, aku dikasih tugas sendirian. Disuruh sortir beras dari karung yang katanya baru datang. Tapi waktu aku buka, aku lihat sendiri. Ada bercak merah di berasnya. Kayak darah, tapi baunya lebih amis, lebih kuat dari darah biasa." Warga mulai saling pandang. Beberapa bergumam tak percaya, tapi sebagian lain menahan napas. "Kamu yakin itu darah?" tanya seseorang. Yono mengangguk cepat. "Aku pikir awalnya cuma beras busuk atau kenapa warna. Tapi pas aku aduk pakai sekop, aku nemuin sesuatu yang keras di dalam karung. Pas ku angkat, ternyata itu jari tangan menuju masih utuh, pucat, dan kukunya panjang." Suasana mendadak hening. Angin malam berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Bu Darmi kembali teriak histeris, meyakini anaknya telah jadi korban. Tapi sebelum warga bisa berbuat apa-apa, terdengar suara ketukan pelan dari dalam toko. Semua menoleh. Pintu yang tadinya terkunci, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tak ada siapa-siapa di balik pintu. Lampu dalam toko menyala terang, rak-raknya penuh. Tapi suasana di dalam sangat mencekam. Pak RT mengambil inisiatif masuk lebih dulu. Beberapa pemuda kampung ikut di belakangnya. Mereka menyusuri bagian depan toko, memanggil-manggil nama Pak Karno. Tapi yang mereka temukan hanyalah meja kasir yang kosong, tumpukan karung beras yang tersusun rapi, dan bau anyir yang begitu kuat dari arah gudang. Yono menunjuk pintu gudang. "Di situ, Pak, tempat aku lihat semuanya." Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu. Gudang kecil, sempit, hanya muat beberapa karung dan lemari kayu usang. Tapi bau amis darah langsung menyergap begitu pintu dibuka. Di lantai, ada bekas tetesan merah tua yang belum mengering. Salah satu pemuda menyalakan senter dan menyorot ke sudut ruangan. Di sana, terlihat karung beras yang terbuka sedikit. Pak RT mendekat dan perlahan mengangkat bagian atas karung. Teriakan langsung pecah. Di dalamnya, bukan cuma beras tapi juga baju anak-anak yang berlumuran darah. Kaos merah lusuh, yang dikenali Bu Darmi sebagai pakaian terakhir yang dipakai. Wawan, tidak ditemukan tubuh Wawan, tapi barang-barangnya ada. Dan darah itu terlalu banyak untuk dianggap sebagai luka biasa. Polisi akhirnya dipanggil. Garis kuning dipasang. Toko ditutup untuk sementara. Pak Karno menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Nomornya tidak aktif. Rumahnya kosong. Siala lenyap. Begitu saja dari dunia. Berita tentang anak hilang itu cepat menyebar. Media lokal mulai memberitakan, tapi warga kampung tahu. Ini bukan cuma soal penculikan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih mengerikan, yang bersembunyi di balik toko sembako kecil di gang sempit ini. Dan cerita makin mengerikan ketika salah satu warga bernama Pak Saman datang ke balai warga, membawa selembar uang 50.000 yang warnanya aneh. Uang itu basah, warnanya sedikit lebih merah dari biasanya, dan punya aroma amis menyengat. Dia mengaku uang itu dia dapat waktu beli kebutuhan dapur dari toko. Bu Sari 2 malam sebelumnya, Pak Saman tidak sadar awalnya, tapi begitu mencuci tangan,
Air di ember berubah kemerahan. Setelah diteliti, ternyata bau amis itu nempel di uang dan tidak bisa hilang meski dicuci pakai sabun. Uang itu disimpan dalam kantong plastik dan ditunjukkan ke warga lain. Pepper bahkan mencoba menyentuh dan beberapa saat kemudian mengaku tangan mereka terasa panas dan gatal, seperti terbakar. Seseorang mencoba menukar uang itu di warung, tapi pemilik warung menolak. Itu bukan uang biasa, itu uang berdarah, katanya dengan suara bergetar. Beberapa orang mulai mengingat-ingat. Mereka juga pernah terima uang yang serupa warnanya sedikit lebih merah, bau aneh, dan bikin tangan jadi lengket seperti dilumuri. Daging met, uang-uang itu hampir semuanya berasal dari toko Busari dan toko Pak Karno. Warga makin yakin, kedua toko itu nggak lagi jualan sembako biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang diperdagangkan di sana. Entah jiwa, entah darah, entah tumble. Tapi satu hal yang pasti, semua yang berhubungan dengan toko itu selalu berujung petaka. Sejak kejadian hilangnya Wawan, suasana kampung berubah drastis. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Beberapa warga memilih pindah sementara ke rumah saudara. Warung-warung tutup lebih cepat. Dan toko Busari, aneh bin ajaib, tetap buka seperti biasa. Bahkan makin ramai, entah dari mana datangnya. Tapi setiap malam ada saja orang asing yang datang diam-diam. Bukan warga kampung, bukan tetangga sekitar. Mereka muncul seperti bayangan masuk ke toko dan keluar beberapa menit kemudian dengan wajah datar, seperti orang yang habis minum obat tidur. Beberapa warga mencoba merekam, tapi kamera ponsel selalu error. Gambar buram, suara hilang, atau file rusak, seolah ada sesuatu yang tidak ingin direkam Yono, yang sejak awal sudah merasa bersalah karena pernah bekerja di toko itu, akhirnya pergi dari kampung. Tapi sebelum pergi, ia menitipkan sebuah buku catatan kecil ke Pak RT. Isinya adalah pengakuan lengkap tentang kejadian di gudang, tentang Pak Karno yang pernah terlihat menyiram darah ke tumpukan beras, dan tentang satu malam ketika ia mendengar Pak Karno bicara sendiri di gudang dengan suara berat yang bukan miliknya. "Aku sudah beri yang kau minta, sekarang gantian, kirimkan yang muda dan segar." Begitu isi bisikan yang ditulis Yono di catatannya. Warga yang baca pengakuan itu hanya bisa diam. Tak ada yang berani mengusut lebih jauh. Polisi yang sebelumnya menangani kasus Wawan juga mendadak menghentikan penyelidikan. Alasannya, tak cukup bukti, mayat tak ditemukan. Bukti darah pun menghilang setelah beberapa hari, seolah gudang itu membersihkan dirinya sendiri, dan malam demi malam, bau anyir makin menyebar. Nggak cuma dari toko Busari, tapi juga dari selokan di sepanjang gang. Airnya berubah kemerahan saat malam, lalu kembali jernih menjelang subuh, seperti bekas darah yang sengaja dicuci. Beberapa orang tua mulai bermimpi buruk. Anak-anak mereka dipanggil oleh sosok tinggi berwajah kosong dari arah toko. Dalam mimpi itu, toko berubah jadi rumah gelap penuh cermin pecah dan suara jeritan. Anak-anak mereka berjalan sendiri ke arah toko, membawa uang berdarah di tangan, lalu menghilang begitu masuk ke pintu. Hingga kini, Wawan belum juga ditemukan. Tapi di depan toko Pak Karno yang kini digembok, sandal kecil itu masih diletakkan. Seperti tugu kecil bagi yang hilang dan pengingat bahwa gang sempit itu pernah menyaksikan sesuatu yang jauh dari kewajaran. Dan Busari, setiap malam Jumat, duduk sendiri di kursi plastik depan tokonya, menatap kosong ke arah gang, sambil sesekali tersenyum pelan pada angin malam. Di tangannya, selalu ada setumpuk uang basah yang tak pernah kering, tak pernah bersih, dan selalu berbau darah. Setelah kehebohan hilangnya Wawan dan penemuan darah di karung beras, warga mulai benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang janggal, bukan hanya di toko Busari, tapi juga di toko Pak Karno. Apalagi sejak kejadian itu, tak ada seorang pun yang melihat keberadaan Pak Karno. Rumah dan tokonya sepi, tapi seperti hidup. Lampu teras kadang menyala sendiri di malam hari. Suara kursi digeser dari dalam rumah masih sering terdengar, dan sesekali jendela lantai 2 terbuka pelan, seperti ada yang mengintip dari balik tirai. Namun ketika dicek lebih dekat, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya dingin dan bau apek. Desas-desus mulai beredar bahwa Pak Karno sebenarnya tidak tinggal sendirian. Konon, ia memiliki istri kedua yang disembunyikan dari warga. Tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Namun dulu, sempat terdengar kabar kalau Pak Karno menikah siri dengan perempuan dari luar Jawa. Dan sejak saat itu, ia mulai menutup diri dari lingkungan sekitar. Tidak pernah lagi ikut arisan RT, jarang salat berjamaah di musala. Dan bahkan kalau ada acara kampung pun, ia selalu punya alasan untuk tidak datang. Namun malam itu, semua berubah. Adalah Mbok Jum, janda tua yang tinggal di seberang toko Pak Karno. Usianya sudah lewat 60, tapi matanya masih awas dan telinganya tajam. Dia yang pertama kali curiga, ada perempuan lain di dalam rumah Pak Karno.
Beberapa kali, saat ia menyiram tanaman jam 5 pagi, ia melihat bayangan putih melintas di balik tirai kamar atas rumah Pak Karno. Bayangan itu tinggi, ramping, dengan rambut panjang menjuntai sampai ke lantai. Tapi yang paling diingat Mbok Jum adalah gerakannya. Bayangan itu tidak berjalan, tapi seperti melayang pelan, diam, lalu menghilang. Awalnya Mbok Jum pikir itu cuma halusinasi, tapi setelah 2 kali bercerit-turit melihat hal yang sama, ia jadi penasaran. Maka malam itu, saat suasana kampung mulai sepi, Mbok Jum nekat mengintip dari celah tembok belakang rumah Pak Karno. Ia tahu ada ventilasi kecil di samping rumah yang bisa langsung melihat ke arah dapur. Ia merangkak pelan-pelan, membawa senter kecil dan kain penutup kepala, agar tidak mudah dikenali jika ketahuan. Dan dari saat itu, Mbok Jum menyaksikan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dapur, berdiri seorang perempuan. Sosoknya kurus, sangat kurus, seperti tinggal tulang terbungkus kulit. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Tapi yang paling membuat Mbok Jum hampir menjerit adalah matanya, atau lebih tepatnya, kekosongan di matanya. Perempuan itu tidak punya bola mata, hanya 2 lubang hitam yang dalam dan kosong, seolah dunia lain ada di baliknya. Dengan gerakan pelan, perempuan itu membuka karung beras yang tergeletak di lantai. Lalu dari bawah meja, ia mengangkat sesuatu makhluk kecil, kering, berambut, dengan wajah menyeramkan dan taring mencuat dari mulutnya. Mbok Jum tak bisa berkata-kata. Itu Jenglot, dan perempuan tanpa bola mata itu memasukkannya ke dalam karung beras, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Bibir perempuan itu tampak bergerak, seperti sedang merapal sesuatu. Bahasa yang tak dimengerti, seperti bisikan, tapi penuh tekanan. Suaranya tidak keluar dari mulut, tapi seperti bergetar dari dalam ruangan itu sendiri. Mbok Jum terdiam, tubuhnya kaku, kakinya gemetar. Ia tidak tahu harus lari atau tetap di tempat. Tapi saat perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arah ventilasi, Mbok Jum langsung mundur terguling. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Ia tidak bicara kepada siapa-siapa selama 2 hari setelah itu. Hanya duduk di depan rumah, menatap kosong, kadang menangis sendiri. Baru pada malam ketiga, ia mengaku kepada Pak RT tentang apa yang dilihatnya. Suasana balai warga malam itu mendadak hening. Semua menatap Mbok Jum yang bercerita pelan, sambil tangan terus gemetaran. Pak RT pun segera mengambil langkah. Beberapa pemuda kampung dikumpulkan untuk melakukan pengecekan ke rumah Pak Karno secara diam-diam. Mereka menunggu sampai lewat tengah malam. Rumah Pak Karno tampak sepi. Tapi begitu salah satu dari mereka membuka pagar dan menginjak pelataran, lampu dapur menyala. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Hanya cahaya lampu kuning temaram dari dalam yang perlahan berkedip, seperti ada gangguan. Salah satu pemuda bernama Ryan membuka jendela samping, dan dari situlah mereka mencium bau busuk yang luar biasa, seperti campuran bangkai, darah, dan kemenyan. Dengan hati-hati, mereka masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Ruangan gelap, hanya disinari lampu kecil di ujung lorong. Lantai bawah ada jejak kaki berwarna merah tua, mengarah ke atas tangga. Jejak kaki itu sangat kecil, seperti tapak anak-anak. Tapi jumlahnya banyak bertaburan seperti barisan makhluk-makhluk kecil yang berjalan menuju lantai atas. Dengan penuh keberanian, mereka naik. Setiap langkah terasa berat. Udara dingin, dinding terasa lembab. Dan ketika sampai di ujung tangga, mereka mendengar suara seperti rintihan pelan, tercekik, seperti suara orang menahan tangis di dalam air. Salah satu pintu kamar terbuka sedikit. Ryan mendorongnya perlahan di dalam ruangan itu. Mereka melihat ranjang besar dengan kelambu tua, dan di bawah ranjang tergeletak sosok perempuan yang tak bergerak. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya terlipat, dan di tangannya menggenggam sesuatu segenggam rambut kering yang tampak seperti bukan milik manusia. Ryan mendekat, ingin memastikan, tapi saat itu juga, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Lubang matanya kosong, senyum lebar menyeringai di wajahnya. Dan dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, "Sudah banyak yang masuk ke perutku. Mau nambah?" Seketika, lampu padam. Jeritan membuncah. Mereka semua lari tunggang langgang, jatuh bangun menuruni tangga. Saat keluar dari rumah, mereka melihat satu sosok berdiri di depan toko tinggi, kurus, dengan mulut terbuka sangat lebar, dan mata seperti bara merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, tapi cukup membuat siapapun yang melihatnya akan terdiam. Ketakutan. Sejak malam itu, tidak ada satupun dari pemuda yang berani bicara banyak. Tapi Pak RT langsung melaporkan ke kelurahan. Rumah dan toko Pak Karno kembali dipasangi garis polisi, dan pihak berwenang sempat datang menyelidiki. Tapi anehnya, semua bukti hilang. Jejak kaki mengering,
tidak ada karung beras, tidak ada jenglot, dan perempuan itu pun lenyap tanpa jejak. Bahkan ranjang di kamar atas kosong, seolah tak pernah digunakan. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, seorang pria tua mendatangi kampung. Ia mengaku sebagai saudara jauh Pak Karno. Dia mencari keberadaan istri kedua Pak Karno yang katanya bernama Ningsih. Tapi waktu warga mendengar nama itu, mereka langsung terdiam. Bu Darmi, yang sudah agak pulih dari keterpurukan, mendekati pria tua itu dan bertanya, "Pak, Ningsih yang Bapak maksud?" Matanya kosong, si bapak mengangguk perlahan. Ningsih sejak kecil memang buta, tapi sejak ikut Pak Karno dia jadi one. Sering ketawa sendiri, kadang badannya keluar darah dari kulitnya. Waktu saya coba bawa dia pulang, dia ngilang, kayak ditelan bumi. Warga saling pandang. Pak RT akhirnya bertanya, "Pak tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Karno dan istrinya itu?" Pria tua itu menarik napas dalam. "Pak Karno dulu ke Gunung Lawu, cari pesugihan. Saya ikut nyari dia waktu dia hilang seminggu. Tapi pas balik, dia udah bawa perempuan itu. Katanya dapat hadiah dari penjaga gunung. Tapi saya tahu itu bukan perempuan biasa. Dia bukan manusia." Warga menahan napas. Dia nggak makan makanan biasa. Tiap malam, Pak Karno harus rendam kakinya di darah ayam dan kasih jenglot makan rambut. Kalau jenglotnya lapar, yang dikorbankan anak-anak kecil. Saya nggak bisa apa-apa, saya takut. Tapi sekarang saya mau bantu kalian sebelum terlambat. Sejak saat itu, suasana kampung semakin tegang. Beberapa orang mulai mendengar suara anak-anak menangis dari dalam rumah kosong Pak Karno. Ada yang bilang mendengar suara bayi, padahal tidak ada satupun keluarga muda tinggal di dekat situ. Malam Jumat, angin di gang sempit itu selalu dingin. Lebih dingin dari malam lainnya. Bu Sari, yang selama ini hanya jadi penonton, tiba-tiba makin aktif. Tokonya buka 24 jam. Dan anehnya, sembako di rak-raknya makin lengkap. Bahkan, orang dari luar kota datang hanya untuk belanja. Tapi semua tahu, sesuatu sedang berkembang. Sesuatu yang dulu tersembunyi, kini mulai memperlihatkan taringnya. Dan satu malam, Mbok Jum kembali ke belakang rumah Pak Karno. Ia tidak tahan, dan di sana, di tempat yang sama seperti sebelumnya, ia melihat karung baru yang belum ditutup. Isinya bukan beras, tapi kumpulan boneka kecil terbuat dari kulit. Setiap boneka punya wajah yang mirip, wajah anak-anak yang pernah tinggal di kampung itu. Satu boneka punya bekas luka di keningnya sama seperti Wawan. Dan di dinding, tergores satu kalimat dengan darah. Setiap karung sembako, satu jiwa. Sejak kejadian pengakuan Mbok Jum soal istri kedua Pak Karno, suasana di kampung semakin mencekam. Tiap malam, angin bertiup kencang dari arah rumah kosong itu, membawa bau kemenyan bercampur amis darah yang menyengat. Warga tak lagi sekadar, takut mereka mulai gelisah. Sesuatu yang dulunya hanya dianggap cerita mistis, kini menjelma nyata. Beberapa bahkan mulai pindah ke rumah saudara. Anak-anak dilarang keluar malam. Tokoh agama diminta turun tangan. Tapi tetap saja, keanehan tak berhenti. Pada malam Jumat Kliwon, suasana berubah makin tak biasa. Lampu-lampu di gang sempit itu mati serempak setelah azan Isya. Padahal PLN tak mengumumkan pemadaman. HP warga mati satu persatu, seperti ada gelombang aneh yang memutus arus listrik di seluruh area. Warga mengurung diri, tapi beberapa pemuda kampung, termasuk Rian, tak mau diam. Mereka memutuskan membuntuti seseorang yang dayam-dayam terlihat keluar dari rumah kosong Pak Karno. Sosok itu mengenakan kain hitam panjang dan caping besar. Tubuhnya bungkuk, jalannya lambat tapi mantap. Dari siluet tubuhnya yang ringkih, semua langsung tahu itu Pak Karno. Entah kenapa, pria yang dikabarkan menghilang itu tiba-tiba muncul lagi. Tapi anehnya, wajahnya seperti bukan manusia biasa. Pucat kehijauan, matanya sayu, dan tiap melangkah, kakinya meninggalkan jejak hitam di tanah basah. Pak Karno berjalan ke arah barat kampung, menuju area kosong yang dulu dikenal sebagai pasar. Lama, tempat itu sudah ditutup hampir 2 dekade yang lalu. Setelah kebakaran besar menghanguskan seluruh bangunan, tidak ada yang mau membangun lagi di sana. Beberapa warga bahkan bilang, pasar itu sekarang jadi wilayah lain yang tak boleh dimasuki sembarangan. Rian dan 3 temannya membuntuti diam-diam. Mereka membawa senter kecil dan kain penutup. Wajar saat mereka sampai di perbatasan pasar lama, hawa mendadak dingin, tanah terasa lembab, dan kabut tipis muncul dari sela-sela lantai retak bekas los pasar. Mereka berjalan pelan melewati bekas kios ikan, melewati lapak sayur yang tinggal puing, dan akhirnya sampai di tengah area bekas pasar yang kini dipenuhi semak belukar dan pohon liar. Disitulah mereka melihatnya. Di tengah-tengah lapangan bekas pasar, Pak Karno duduk bersila menghadap ke arah barat. Di depannya,
Ada tikar anyaman bambu tua. Di atasnya tersusun sesajen kepala ayam hitam, kendi tanah liat berisi cairan merah, dan seikat rambut manusia yang masih basah. Di sekelilingnya menyala 5 buah lilin hitam dengan sumbu merah. Asap kemenyan mengepul, menguar ke langit malam yang tanpa bintang. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Di samping Pak Karno, tergeletak sesosok kecil terbungkus kain putih mayat bayi. Wajahnya pucat kebiruan, matanya tertutup rapat, dan di pergelangan tangannya terikat benang merah. Bibirnya seperti bekas dijahit, dan dada mungilnya penuh goresan. Simbol-simbol aneh, seperti tulisan kuno yang digores dengan benda tajam. Pak Karno mulai bersenandung pelan. Nadanya bukan nyanyian, tapi semacam mantra. Lidahnya menjulur, gerakan tangannya lambat, lalu ia mengambil kendi berisi cairan merah dan menuangkannya ke kepala bayi itu. Cairan itu bukan air biasa, bau amisnya begitu kuat, hingga membuat Ryan dan teman-temannya hampir muntah. Mantra makin cepat. Suara Pak Karno berubah jadi desisan yang mengerikan. Lalu tiba-tiba ia mengangkat mayat bayi itu tinggi-tinggi, dan dari kegelapan muncul bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu melayang pelan, tubuhnya seperti asap hitam yang membentuk wajah raksasa. Ia tidak bersuara, hanya menatap Pak Karno dengan mata menyala. Pak Karno membungkuk, mencium kaki mayat bayi, lalu menyodorkannya ke arah makhluk itu. Dan dalam sekejap, tubuh bayi itu terangkat sendiri ke udara, lalu lenyap dalam asap. Tidak meledak, tidak terbakar, hanya hilang seolah ditelan lubang kosong di udara. Ryan gemetar, napasnya memburu. Tapi ia tak bisa lari. Tubuhnya terasa berat seolah dipaku ke tanah. Teman-temannya pun hanya bisa menatap, wajah mereka pucat, tangan mereka menggenggam rosario atau tasbih seadanya. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Mereka menyaksikan sesuatu yang bukan untuk mata manusia biasa. Makhluk itu melayang mendekati. Pak Karno, suaranya tak terdengar, tapi udara di sekitar jadi sangat panas. Lalu dengan suara berat seperti batu digeret, terdengar satu kalimat menggema di kepala mereka semua. Setiap bulan, 1 jiwa. Kau sudah tahu konsekuensinya, Pak. Karno mengangguk perlahan. Aku tahu, Gusti, tapi berikan aku kelonggaran. Aku sudah tua, susah mencari tumbal yang murni. Makhluk itu tidak menjawab. Ia lenyap dalam sekejap, dan suara angin kembali seperti semula. Lilin padam satu persatu, dan Pak Karno jatuh terduduk. Ia menangis pelan seperti anak kecil, tapi tangisnya bukan tangisan sedih, lebih seperti rasa takut yang mendalam. Ryan dan teman-temannya akhirnya bisa bergerak. Mereka perlahan mundur, tak berani membuat suara. Saat mereka meninggalkan area pasar lama itu, mereka melihat darah menetes dari langit-langit pohon beringin tua di tengah pasar. Darah itu jatuh ke tanah, menyerap cepat, lalu lenyap, seolah tak pernah ada. Sesampainya di kampung, mereka langsung melapor ke Pak RT. Malam itu juga, pertemuan warga digelar darurat. Ryan bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Ia bersumpah melihat mayat bayi dijadikan tumbal. Ia bersumpah mendengar suara makhluk gaib yang menagih nyawa. Warga terdiam, beberapa menangis. Tapi yang paling mengejutkan, bukan pengakuan Ryan, tapi suara dari belakang balai warga, suara Busari. Dia bukan satu-satunya, katanya sambil berjalan pelan, membawa kain putih yang menutupi tangannya. Pesugihan itu warisan sudah dari zaman kakek kami. Dulu, pasar itu bukan pasar biasa. Itu tempat perjanjian. Setiap los yang dibuka harus kasih sesajen. Setiap transaksi harus ada tumbal. Dan setiap yang menolak, hilang. Warga menatap Busari ngeri. Tapi Busari hanya menatap langit, lalu bicara lagi. Kalian pikir kenapa berasku selalu penuh? Kalian pikir kenapa minyak gorengku tak pernah habis? Bahkan saat semua orang antre di luar kota. Karena aku tahu caranya. Karena aku sudah beri bagian. Tapi Karno, dia ceroboh. Dia terlalu ambisius. Dia mulai pakai tumbal bayi. Itu malah perjanjian. Dan dia akan dihukum. Pak RT tak tahan lagi. Ia menggebrak meja. Kita harus panggil Ustadz. Kita harus bersihkan kampung ini dari setan-setan kalian. Busari hanya tersenyum. Tapi ingat, kampung ini bukan milik manusia. Logi, sejak kalian izinkan pasar itu terbakar dan ditinggalkan, yang punya tempat ini bukan kalian lagi. Dan malam itu juga, suara tangisan bayi terdengar dari arah pasar tua. Tapi tangisnya bukan satu, ratusan, ribuan, seperti dari rahim dunia yang telah dilubangi. Warga mulai merapal doa. Tapi doa-doa itu menggema seperti suara kosong. Tidak sampai ke langit, hanya berputar-putar di udara, lalu menghilang. Dan saat fajar menyingsing, kabar duka datang.
anak Pak RT ditemukan tewas di sumur belakang rumah. Tubuhnya kaku, matanya terbuka dan di tangannya tergenggam uang 50 ribuan berlumuran darah dengan tulisan merah di atasnya. Untuk bulan ini, kami sudah ambil. Setelah kejadian mengerikan di Pasar Tua dan hilangnya Pak Karno, kampung itu berubah. Warga yang tadinya penasaran dan rajin menggosip, kini lebih memilih menunduk dan bergegas pulang jika sudah lewat maghrib. Tidak ada lagi suara anak-anak tertawa di gang sempit. Tidak ada lagi ibu-ibu duduk di depan rumah sambil mengupas bawang. Sejak toko itu ditutup, rasa takut seperti tinggal di udara, menggantung tak kasat mata, tapi menekan dada siapapun yang tinggal di sekitar toko sembako. Milik Pak Karno kini dikunci rapat, tidak ada aktivitas. Rolling door-nya digembok dari luar, dan kaca bagian dalamnya dilapisi karton-karton bekas, agar tak terlihat dari luar. Tapi meski tokonya tutup, keanehan masih saja terjadi, bahkan terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Setiap malam, tepat pukul 12, suara aneh terdengar dari dalam toko. Warga sekitar sudah mencatat jam-jamnya. Betul. Terdengar bunyi koin logam berjatuhan ceklik-ceklik-ceklik seperti suara uang receh dilempar ke lantai kosong, lalu digeser-geser dengan kaki. Suara itu biasanya berlangsung 2 hingga 3 menit. Setelah itu hening. Lalu bau amis menguar perlahan. Bukan sekadar bau ikan atau daging mentah, tapi bau darah manusia, pekat, menyengat, dan selalu dibarengi dengan suara tangisan pelan dari perempuan. Tangisan itu samar, tapi menyesat, seperti suara isak tertahan seseorang yang sedang kehilangan harapan. Kadang seperti suara ibu yang menangisi anaknya. Kadang seperti jeritan pendek yang tiba-tiba menghilang seolah dicekik. Tapi tak pernah ada wujud. Tak ada asalnya, hanya suara dan bau yang memenuhi udara. Bu Marni, pemilik warung kopi di seberang toko, adalah salah satu yang paling terdampak. Awalnya ia tak percaya, tapi setelah 3 malam berceret-ceret warungnya dipenuhi lalat tanpa sebab, ia mulai sadar bahwa ini bukan sekadar ketakutan warga. Bahkan, saat itu ia mencoba memutar murotal Al-Quran lewat speaker kecil. Tapi anehnya, suara tangisan di dalam toko makin keras, seolah terusir, seolah terganggu, dan lampu warung Bu Marni berkedip hebat hingga meledak sendiri. Sejak malam itu, Bu Marni tak lagi berani buka warung malam hari. Lain halnya dengan Pak Slamet, tukang ojek yang biasa mangkal di ujung gang. Dia sempat ditantang warga untuk membuktikan bahwa suara-suara itu hanya halusinasi. Maka suatu malam, dia membawa bangku lipat dan duduk tepat di depan toko Pak Karno. Menunggu dari jam 11 malam sampai subuh. Ia bawa kopi, rokok, dan tasbih. Tapi jam 2 dini hari, warga mendengar jeritannya. Saat mereka keluar, Pak Slamet sudah tak sadarkan diri, mulutnya berbuih dan tubuhnya gemetar seperti orang kena sawan. Waktu sadar keesokan harinya, ia hanya bilang satu kalimat, "Ada yang duduk bersamaku," tapi dia nggak punya muka. Sejak kejadian itu, warga sepakat menutup toko itu dengan spanduk putih bertuliskan, "Dilarang membuka." Ini tempat terkutuk. Tapi tulisan itu selalu mengelupas setiap pagi, entah karena angin atau karena sesuatu yang lebih halus. Tiap kali ditulis ulang, spanduknya hilang atau terbakar sebagian. Bahkan cat semprot pun tak bisa menempel lama di rolling door toko. Seolah toko itu menolak ditandai. Pak RT sempat mengusulkan agar bangunan itu dirubuhkan. Tapi begitu didatangkan tukang bangunan dari luar kota, mereka langsung menolak setelah masuk ke dalam. Salah satu tukang bangunan bilang ia merasa seolah deninya kinjek saat masuk ke gudang belakang toko. Yang lain mendadak mimisan dan sesak napas. Akhirnya mereka kabur sebelum sempat menurunkan alat. Laporan pun dibuat ke kelurahan. Tapi hasilnya nihil. Tak ada yang berani mengurus izin pembongkaran. Sejak itu, bangunan toko Pak Karno dibiarkan berdiri seperti mayat hidup. Diam, dingin, tapi penuh bisikan. Beberapa warga yang nekat lewat tengah malam kadang melihat bayangan di balik kaca toko, berdiri lama menghadap keluar. Tapi bayangan itu tidak pernah bergerak, tidak pernah berkedip, hanya diam mengawasi. Ada juga cerita dari seorang anak kecil, cucu dari Bu Wiji, yang tidak sengaja bermain ke depan toko siang hari. Anak itu bilang melihat sesuatu di celah bawah rolling door, sesosok tangan kecil berwarna keunguan yang mencoba meraih keluar. Tangannya seperti milik anak kanok, tapi jari-jarinya panjang dan kukunya patah-patah. Anak itu langsung demam. 3 hari setelahnya, tubuhnya panas, tapi dingin di bagian dada. Saat tidur, ia selalu menangis dan memanggil nama Wawan. Padahal ia belum pernah kenal siapa itu Wawan. Warga yakin arwah para tumbal masih berkeliaran, terjebak di antara dunia. Mereka belum tenang. Mereka menagih keadilan, atau mungkin balas, dan toko itu adalah penjaranya. Atau lebih tepatnya, gerbangnya. Suatu malam,
warga mendengar suara benda berat digeret dari dalam toko. Suaranya kasar, seperti lemari besar ditarik melintasi lantai semen. Lalu bunyi benda jatuh. Ceklak disusul suara tangis bayi. Tapi yang paling menyeramkan, suara perempuan tertawa lirih panjang, berat, dan penuh kesedihan muncul tepat setelah itu. Tak ada yang berani keluar rumah malam itu. Boken Pak RT, yang dikenal paling tegas, hanya bisa membaca doa sambil menahan tangis di teras rumahnya. Beberapa tokoh agama sempat mencoba datang. Salah satunya adalah seorang ustaz dari daerah sekitar Sidoarjo. Ia datang siang hari, membawa kitab, dan langsung masuk ke dalam toko. Selama 2 jam, ia berzikir dan membaca ayat suci dengan pengeras suara. Tapi saat keluar, ia hanya bilang, tempat ini sudah jadi milik mereka. Aku tidak bisa masuk lebih dalam. Ia juga bilang sesuatu yang membuat bulu kuduk warga berdiri di dalam toko itu. Ada lebih dari satu arwah, bukan cuma korban, tapi juga penjaga. Mereka saling rebutan tubuh manusia karena mereka lapar. Dan sejak malam itu, warga mulai melihat mimpi yang sama. Mimpi tentang toko gelap tanpa lampu, dengan rak-rak yang menjual daging mentah, beras yang bergerak sendiri, dan suara dari balik kasir yang memanggil-manggil nama mereka. Bahkan beberapa orang tua mengaku bermimpi melihat anak-anak mereka antri di dalam toko, membawa kantong plastik penuh darah. Anehnya, mimpi itu selalu datang setiap malam Jumat Kliwon. Tak pernah meleset. Bu Sari yang dulu sempat bicara tentang pesugihan warisan, mendadak hilang. Toko sembakonya ditinggalkan begitu saja, tanpa kabar. Raknya masih penuh barang, tetapi pintunya tergembok. Warga menduga ia kabur. Tapi ada juga yang ia sudah dipanggil balik oleh makhluk yang dulu ia layani. Lalu muncul kabar aneh dari petugas kelurahan yang mengecek data bangunan di kampung. Menurut arsip lama, tanah tempat toko Pak Karno berdiri dulunya bukan untuk pemukiman. Tanah itu bekas lokasi pembantaian pada zaman kolonial Belanda. Ratusan orang mati dieksekusi di situ. Tubuhnya ditanam tanpa nama. Dan sejak itu, tanah itu selalu menolak pembangunan. Tapi entah kenapa, toko sembako itu bisa berdiri. Muncul tiba-tiba. Tidak ada catatan IMB, tidak ada peta bangunan. Seolah toko itu tidak pernah dibangun secara legal. Seorang petugas yang memotret toko itu untuk laporan mendapati hal yang lebih mengerikan. Dalam fotonya, terlihat sosak-sosak samar berdiri di dalam toko. Ada anak kecil, perempuan berambut panjang, lelaki tua bungkuk, bahkan makhluk yang kepalanya tidak berbentuk manusia. Semua berdiri di balik kaca, memandang kamera, tapi dipastikan langsung ke lokasi. Tidak ada siapa-siapa. Warga tak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba membaca Yasin, menabur garam, bahkan menanam bunga kantil dan daun kelor di depan toko. Tapi bau amis tak hilang, bahkan makin tajam. Setiap malam, angin membawa aroma daging busuk yang menusuk. Kadang terdengar suara orang menggatuk getak dari dalam toko, pelan dan berirama, seperti kode minta tolong. Tapi warga tahu, itu bukan permintaan tolong dari manusia. Akhirnya, gang tempat toko itu berada dipagari, diberi larangan masuk. Tapi tetap saja, ada yang penasaran. Seorang YouTuber horor datang untuk bikin konten. Ia masuk malam-malam, menyalakan kamera, dan membaca narasi tentang toko pesugihan. Tapi 2 jam setelah masuk, ia ditemukan pingsan di dalam gudang toko oleh warga yang mendengar teriakan dari dalam. Kamera miliknya hancur, dan yang lebih menyeramkan, ia tidak bisa bicara lagi. Seolah suaranya hilang. Dan di tangan kanannya, tergenggam uang 50.000 basah oleh darah. Setelah kejadian itu, tak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan anak-anak kecil pun tahu bahwa di gang sempit itu ada satu bangunan yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilirik, apalagi disebut-sebut saat malam hari. Mereka menyebutnya warung setan. Dan setiap malam, jika angin datang dari arah toko, warga menutup semua ventilasi. Mereka tahu aroma darah itu bisa masuk bersama angin. Dan jika terhirup saat tertidur, maka arwah tumbal akan masuk ke dalam mimpi, membisikkan nama mereka, mengajak bermain, mengajak tinggal. Toko itu memang sudah ditutup, tapi nyawanya belum mati. Sampai hari ini, toko itu masih berdiri di tengah gang sempit. Dibiarkan terbengkalai, seperti bangunan mati yang menunggu giliran penghuninya pulang. Tak ada yang berani menyentuh, apalagi membuka pintunya. Warga sekitar sudah hafal tanda-tandanya jika bau amis mulai tercium menjelang malam, jika suara tangisan perempuan menggema dari dalam, atau jika uang receh tiba-tiba muncul di halaman rumah. Itu artinya arwah tumbal sedang berkeliaran. Bukan cuma satu, tapi banyak. Dan mereka haus balas dendam.
Pak Karno tak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia menghilang ke alam lain bersama tumbal-tumbalnya. Ada juga yang percaya ia masih hidup, tapi raganya sudah bukan manusia lagi. Bu Sari juga lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan toko yang ditinggal penuh barang dagangan, tapi tidak pernah busuk, seolah masih dirawat oleh tenggen-tenggen tak kasat mata. Kampung itu perlahan jadi mati suri. Banyak yang pindah, takut tinggal di dekat tempat yang sudah disinggahi. Gang sempit itu kini tak lagi ramai. Bahkan tukang pos pun ogah lewat jalur itu. Semua memilih jalan memutar, tapi mereka tahu, sesekali ada suara kasir berbunyi. Dari dalam, ada langkah kaki kecil melintasi ubin tua. Ada tawa lirih, seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Dan bau darah itu masih ada. Karena pesugihan bukan sekadar perjanjian, tapi penyerahan. Sekali membuka pintu ke dunia mereka, tak ada jalan kembali. Toko itu bukan sekadar tempat jual beli, tapi altar yang haus darah, tempat roh-roh kelaparan menagih bagian. Mereka tak peduli siapa yang tinggal di sana sekarang, yang penting tumbal harus terus diberikan. Jadi, kalau kamu suatu hari lewat di Surabaya dan melihat sebuah toko sembako tua di ujung gang yang selalu sepi tapi terasa mengawasi, jangan pernah menoleh 2 kali. Jangan pernah mendekat, dan kalau tiba-tiba ada uang receh di kakimu, tinggalkan. Jangan dibawa pulang, karena bisa jadi itu bukan uang sembarangan. Itu adalah undangan untuk ikut masuk, dan tak pernah kembali. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.